wasallam wa man sara ala nahjihi wahtada bihadyihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Sungguh bersyukur di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih melekatkan limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Allah lekatkan kepada kita nikmat iman dan juga amat, nikmat sehat dan juga waktu luang. Allah Subhanahu wa ta'ala lekatkan pula rahmatnya, yakni kesadaran untuk memanfaatkan nikmat yang ada dalam rangka ketaatan. Maka semoga duduknya kita, bermajelisnya kita di malam hari ini tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai ketaatan yang memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita berada di penghujung tahun, dan kita semua tahu bagaimana kemudian di penghujung tahun ada perayaan-perayaan yang bersinggungan dengan keyakinan. Kalau kita hidup secara individu, mungkin tidak mengapa. Tapi konflik biasanya mulai muncul ketika kita hidup bermasyarakat. Ketika kita bersama dengan tetangga kita. Bahkan kita bersama dengan kerabat kita yang notabene beda keyakinan. Maka di sini kita hendak mengangkat bagaimana sebetulnya dalam kacamata syariat adab bertetangga kepada yang beda agama. Ini pembahasan yang tidak ringan, tapi ini pembahasan yang harus kita ketahui. Kenapa ini dikatakan pembahasan yang tidak ringan? Karena ketika kita hidup bersosial, bertetangga dengan yang sepemahaman saja, tidak jarang kita jumpai di sana ada gesekan. Tidak jarang kita jumpai di sana ada pertikaian. Apalagi ketika di sana beda keyakinan. Maka yang pertama yang harus kita pahami bahwasanya syariat Islam ini syamil mutakamil, lengkap dan menyeluruh, sudah mengatur semuanya. Jangankan kemudian dalam urusan muamalah bersama dengan tetangga, dalam urusan bagaimana hal-hal yang sifatnya individu, buang hajat, sampai hal-hal yang sifatnya ini darah, jihad, semuanya telah diatur. Tinggal bagaimana kemudian kita terkait dengan aturan Islam dalam bertetangga. Kalau sudah hubungannya beda agama, kita mau nerima atau tidak? Ketika Islam ini mengatur urusan tentang sholat, ketika Islam mengatur urusan orang tua, kita bisa menerima. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika Islam mengatur tentang rambu-rambu bertetangga saat beda agama? Apakah kita menerima sebagaimana kita menerima aturan tentang sholat, aturan tentang orang tua? Atau kemudian kita menerima tapi dengan tebang pilih? Baik. Maka di sini, hal yang pertama kali ingin kita angkat adalah
Pengamalan tauhid itu ada pada semua aspek kehidupan. Dalam hal salat, di sana ada tauhid. Dalam hal puasa, di sana ada tauhid. Dalam hal umrah, haji, di sana jelas ada tauhid. Begitu pula ketika menyangkut tentang bertetangga, di sana ada tauhid. Di sana ada bagaimana bahasan wala wal bara, bagaimana loyalitas dan anti loyalitas. Sebuah perkataan yang notabene adalah perkataan masyhur dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimana pengamalan tauhid ini ada pada semua aspek. Beliau mengatakan li'anna haqiqatat tauhid la yuhibbu illa ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Fala yuhibbu illa lillah wa la yabghadu illa lillah. Hakikat tauhid, seseorang disebut dengan muwahhid, ahli tauhid, yang menunggalkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian dengan sekadar saya beriman kepada Allah. Bukan ini hakikat tauhid. Tapi hakikat tauhid, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah bagaimana seseorang mencintai apa yang Allah cintai. Sehingga tidaklah dia mencintai, melainkan di sana juga dicintai oleh Allah. Tidaklah dia membenci, melainkan di sana juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat tauhid. Dalam hal bakti kepada orang tua misalkan, di sana ada esensi yang kuat tentang tauhid. Bagaimana ketika misal orang tua memerintahkan kita untuk melaksanakan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Nah, tidak usah sholat di masjid, sholat nang omah, kancanono ibu. Sekilas tampaknya ini sesuatu, oh ini tentang bakti saja. Enggak, ini tentang tauhid. Bagaimana secinta-cintanya kita kepada ibu, tetap bagaimana kita lebih mengedepankan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin kemudian kita mencintai ibu pada sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita menolak dalam hal ini. Tidak bu, saya tak salatnya di masjid. Laki-laki salatnya di masjid. Ini bukti bagaimana seseorang antara tauhid dan birrul walidain begitu erat. Sama halnya kaitannya dengan tetangga. Maka tetangga berhubungan dengan tauhid ini sangat erat. Khususnya di momen-momen seperti ini. Khususnya di momen-momen akhir tahun seperti ini. Baik. Maka syariat telah mengatur dengan detail bagaimana interaksi kepada tetangga yang beda agama. Interaksi muslim dengan non-muslim dalam syariat kita ada 4 macam. Yang pertama, bagaimana interaksi kita dengan kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad, yakni kafir yang notabene telah ahdun, telah ada perjanjian untuk kemudian dijaga bersama-sama. Yakni orang yang kafir notabene tinggal di suatu negeri lalu kemudian punya perjanjian dengan kaum muslimin. Contoh seperti bagaimana orang kafir yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin dalam rangka bertugas, misal duta besar. Ini kafir mu'ahad. Yang kedua, di sana ada kafir musta'man. Dari kata aman. Seorang kafir yang sudah dijamin aman.
dan diperlakukan sebagaimana warga sendiri. Siapa contohnya? Yakni kafir musta'man, seorang kafir yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, lalu kemudian dia diberikan jaminan akan diperlakukan sebagaimana penduduknya sendiri. Misal turis. Ketika masuk, maka di sana ada visa. Maka dengan visa tersebut dia dijamin aman, layaknya warga negara sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, di sana ada kafir dhimmi. Siapa kafir dhimmi? Yakni orang-orang yang berbeda keyakinan, berbeda pemahaman, tinggal menetap di sekeliling kita. Inilah tetangga yang sering kita jumpai. Ada tetangga yang mungkin agamanya Kristen, ada tetangga yang agamanya Katolik, ada tetangga yang agamanya Buddha, Hindu, dan lain sebagainya. Ini namanya kafir dhimmi. Dan yang keempat, interaksi kita dengan kafir yang disebut dengan kafir harbi. Dari kata harbun, menyerang. Kafir yang notabene mengusik kita, kafir yang bahkan notabene mengusir kita dari bumi kita. Contohnya siapa? Contohnya bagaimana kemudian orang-orang yang menyerang saudara kita di Palestina. Nah, dari empat bagaimana interaksi kaum muslimin dengan orang kafir ini, yang paling kita highlight, yang paling kemudian kita garis bawah adalah dhimmi. Mereka lah notabene yang kemudian tinggal berdampingan dengan kita. Mereka lah yang notabene sebagai tetangga-tetangga kita. Kafir dhimmi. Kalau mereka tinggal berdampingan dengan kita, maka alhamdulillah ketika bisa berinteraksi dengan baik. Tapi penyebutan kafir kok seakan-akan gatel di telinga Ustaznya. Kenapa nggak bahasakan dengan non-muslim saja? Atau mungkin bahasa kekiniannya nonis. Nah, di sini yang kemudian kita perlu luruskan bersama. Kita perlu menormalisasikan semua istilah-istilah syar'i, di mana qailnya, di mana yang mengatakan bukan kemudian diri kita, tetapi qailnya adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kafir ini bukan kemudian istilah kebencian, enggak. Ini identitas. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bagaimana muslim kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bagaimana muslim kafir. Maka ini kita harus normalisasikan. Bukan kemudian ini dianggap sebagai ujaran kebencian, enggak. Ini identitas. Baik. Maka dikaitkan dengan tetangga, ada satu dalil yang perlu kita semua. Ini dalil ada pada surat An-Nisa ayat 36. Sebagian ulama mengatakan ini adalah ayat yang istimewa. Kenapa? Karena di dalam satu ayat di sana menjelaskan tentang hablum minallah dan hablum minannas. Yakni apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita. Allah taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin ila akhirih. Di sini Allah Subhanahu wa taala mulai dengan bagaimana hablum minallah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau sekutukan Ia. Setelah hablum minallah, baru selanjutnya adalah hablum minannas. Wa bil walidaini ihsana. Lalu berbuat baiklah kepada orang tua. Wa bidil qurba, kepada karib kerabat.
Sampai kemudian wal yatama wal masakin, anak-anak yatim, orang-orang miskin, wal jari dzil qurba wal jaril junub, tetangga dekat dan tetangga jauh. Disebutkan di dalam ayat ini ada klasifikasi tetangga dekat dan tetangga jauh. Apa yang dimaksud tetangga dekat dan tetangga jauh? Apakah dekat dan jauh ini adalah jarak? Maka ada dua penafsiran yang paling baik. Semuanya dicantumkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Yang pertama, pendapat dari Abdullah ibn Abbas, bahwa tetangga dekat alladzi bainaka wa bainahu qarabah, yang antara dirimu dengan dirinya punya kekerabatan. Kita dengan tetangga di samping rumah, dia tetangga plus sepupu, dia tetangga plus paklik. Maka ada tetangga, ada di sana kekerabatan. Ini tetangga dekat. Adapun tetangga jauh, alladzi laisa bainaka wa bainahu qarabah, yang antara dirimu dengan dirinya tidak punya kekerabatan. Tetangga sebelah rumah, ya sudah, cuma tetangga saja. Dijalirkan silsilah keluarga, tidak ada hubungannya sama sekali. Dijelentrengkan hubungan nasab, tidak ada kemudian nyambungnya sama sekali. Maka ini tetangga jauh. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu. Penafsiran yang kedua, yang disebut dengan tetangga dekat adalah al-muslimun. Semua muslim yang berdampingan dengan rumah kita, itulah tetangga dekat. Dan tetangga jauh, selain kaum muslimin, mau itu di sana Kristen, mau itu di sana Katolik, pokoknya selain muslim itu tetangga jauh, meskipun rumahnya nempel tembok. Ini dua penafsiran yang paling baik dari al-jari dzil qurba, al-jaril junub, tetangga dekat dan tetangga jauh. Nah, menariknya Ibnu Katsir rahimahullah ketika mencantumkan banyak sekali penjelasan tentang definisi tetangga dekat dan tetangga jauh, termasuk dua penjelasan yang paling baik yang tadi kita sebutkan, beliau tidak merojihkan salah satu. Entah yang merojihkan tetangga dekat dan tetangga jauh bedanya adalah pada hubungan kekerabatan, atau tetangga dekat dan tetangga jauh yang hubungannya pada keyakinan. Beliau samakan semua. Kenapa? Karena baik itu tetangga dekat dan tetangga jauh, semuanya punya hak. Disebutkan di dalam ayat ini, disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 36. Lain cerita kalau kemudian di dalam ayat ini Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba. Selesai. Al jaril junub tidak disebutkan. Tidak. Kalau ternyata ayatnya sampai di sini, maka di sana akan ada rojih. Di sana akan dirojihkan oleh para mufassir. Yang benar tetangga itu definisinya ini. Tapi karena disebutkan al-jari dzil qurba, al-jaril junub, tetangga dekat dan tetangga jauh, semuanya disebut. Maka tidak jadi soal, tidak jadi problem. Mau kita mendefinisikan tetangga dekat dan tetangga jauh yang mana, maka semuanya punya hak. Semuanya kita harus berbuat baik. Ini Islam. Ditambah lagi dengan dalil langsung dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersumpah, "Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku, yakni jiwa Muhammad berada di genggamannya. Man 'asa dhimniyan faqad 'asani." Barang siapa yang melukai kafir dhimni, maka sesungguhnya dia telah melukai aku. Tadi apa Pak istilah kafir dhimni? Tadi apa istilah kafir dhimni? Kafir yang tinggal berdampingan dengan kita. Ini kafir dhimmi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang melukai kafir dhimmi, sejatinya telah melukaiku. Ini Islam.
Islam begitu luar biasa perhatiannya terhadap tetangga, termasuk orang kafir. Maka kalau ada yang mengatakan Islam ini agama yang dibangun di atas pedang, disebarluaskan dengan darah, apa-apa yang kemudian dibahasakan dengan jihad. Satu sisi benar, tapi di sisi yang lain, kalau ini seakan-akan mengeliminir tentang bagaimana rahmah kasih sayang Islam, maka sungguh ini definisi yang keliru. Islam ini jangan kemudian dibandingkan dengan agama lain. Tidak ada agama lain yang serahmah dari agama Islam. Tidak ada. Bagaimana kemudian berbuat baik kepada tetangga yang notabene kafir saja, ini sesuatu yang diserukan. Bahkan ketika melukainya, sama seperti melukai Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada agama lain yang selembut ini dan sesayang ini kepada apa? Kepada orang yang di luar pemahaman. Baik. Maka dengan ini semua, setelah kita tahu bagaimana Islam begitu cinta, begitu sayang, dan begitu perhatian terhadap hak bertetangga, meskipun di sana adalah kafir. Namun, ini tetap ada batasannya. Karena kembali tentang hakikat tauhid tadi. Hakikat tauhid adalah mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah. Sehingga seseorang tidaklah mencintai, melainkan di sana Allah mencintainya pula. Tidaklah dia membenci, melainkan Allah membencinya pula. Maka Allah menyerukan kita untuk berbuat baik kepada tetangga meskipun kafir. Tapi di sisi yang lain, kita semua tahu bahwasanya agama yang diridhai oleh Allah satu-satunya adalah Islam. Agama yang disempurnakan oleh Allah, diridhai oleh Allah, dijamin oleh Allah tentang bagaimana surganya, tidak lain tidak bukan hanya satu Islam. Maka baiknya kita kepada tetangga, lemah lembutnya kita kepada tetangga dalam urusan selain keyakinan. Kalau sudah menyangkut tentang keyakinan, menyangkut tentang agama, maka lakum dinukum waliyadin. Dan PR kita, jangan kemudian dicampur adukan. Dia tetangga yang selalu memberi saya soto kalau pagi. Dia tetangga yang selalu membantu kalau rumah ini ada masalah listrik. Maka dengan tetangga yang sedemikian baiknya, mestinya ketika saya ini merayakan misal Natal, ya wajar dong kalau ia mestinya juga mengucapkan Natal sesuai dengan keyakinan saya. Jelas tidak. Dia tetangga yang begitu responsif kalau saya ini butuh pertolongan. Dia tetangga yang sangat baik. Bahkan ketika saya minta untuk mengantarkan ke puskesmas, saya minta mengantarkan untuk ke rumah sakit misal. Tidak kemudian tunggu lama, sangat responsif. Dengan kebaikan tetangga yang seperti itu, wajar dong kalau ketika saya ini merayakan Idul Fitri, Idul Adha, saya juga berharap dia mengucapkan selamat hari raya kepada saya. Tidak. Harus dibedakan mana yang menyangkut tentang keyakinan dan mana yang menyangkut tentang muamalah. Maka di sini membahas tentang bagaimana kehidupan bertetangga, khususnya yang muslim dengan yang kafir. Dirinci oleh para ulama, ada di sana interaksi yang wajib dilakukan, interaksi yang boleh dilakukan, dan interaksi yang haram dilakukan. Apa contoh interaksi yang di sana wajib untuk
dilakukan. Contoh yang pertama, wajib memberikan rasa aman kepada mereka. Tidak boleh mentang-mentang kemudian di sana kafir, lalu kemudian kita tidak memberikan rasa aman. Dalam bentuk apapun. Ketika kemudian misal dalam bentuk kebisingan, ketika di sana ada acara yang mungkin kita pakai sound system, setelah izin ke Pak RT, maka kemudian kita, nanti soundnya diarahkan kemana? Yang kanan ini tetangga muslim, yang kiri tetangga kafir. Oh, saya arahkan ke yang kiri. Enggak. Dalam hal ini, sama. Wajib kita memberikan keamanan. Maka sesuai dengan instruksi Pak RT, nanti soundnya diarahkan ke utara. Tapi ke utara, meskipun di sana adalah orang muslim. Yang lainnya, interaksi yang wajib dilakukan kepada tetangga, meskipun di sana kafir, berlaku adil. Ketika di sana, yang muslim, tetangga ini melakukan kesalahan, yang kafir, tetangga ini tidak melakukan kesalahan, jelas kita harus bela yang kafir. Karena yang muslim ternyata melakukan kesalahan, adil. Berikutnya, termasuk hal yang sering kali dilupakan, dan ini padahal wajib, haram hukumnya, untuk memaksakan mereka masuk agama Islam. Haram. Dakwah itu bukan memaksakan. Kita serukan bagaimana indahnya Islam lewat akhlak kita. Kita serukan bagaimana indahnya Islam lewat hadiah-hadiah yang kita berikan. Tapi tidak boleh di sana memaksakan agar mereka ini ikut agama kita. Oh, saya kan Pak RT, saya punya wewenang di lingkungan sini, maka saya wajibkan yang non-muslim untuk mengucapkan selamat Idul Fitri. Saya wajibkan mereka bagaimana kemudian untuk ikut merayakan perayaan-perayaan Hari Raya Islam. Bahkan kemudian saya wajibkan mereka untuk kemudian memakai syiar-syiar Islam. Tidak boleh. Karena sudah jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Begitu pula termasuk di antara bagaimana yang wajib adalah tidak membuat kezaliman kepada mereka, tidak menyakitinya, tidak menipunya, tidak membuatnya terluka, baik secara zahir ataupun batin. Ini tidak boleh. Ini wajib. Lalu, bagaimana dengan poin kedua? Setelah tadi, bagaimana interaksi yang wajib, sekarang interaksi yang mubah. Interaksi yang boleh. Maka yang mubah ini lebih banyak. Karena hukum asal dari muamalah ini sesuatu yang mubah. Contoh, boleh bagi seorang muslim memperkerjakan orang kafir. Saya punya karyawan, maka karyawan saya prioritaskan yang muslim, kalaupun yang kafir boleh, selama dia tetangga. Boleh, sah-sah saja. Open recruitment hanya menerima yang muslim, tapi kalau di sana ada tetangga dan itu kafir, saya terima. Nah, ini sah-sah saja. Yang dibolehkan lainnya, yakni bagaimana menjalin kekerabatan dengan mereka. Ternyata kita punya sepupu non-muslim, ternyata kita punya paklik non-muslim. Ya sudah, kita boleh bagaimana berinteraksi dengan baik kepada mereka. Silakan. Yang boleh lainnya, memuliakan mereka ketika mereka datang ke rumah. Kita suguhi. Jangan kemudian dibedakan. Kalau ada tetangga muslim yang sawan, kita suguhi teh. Kalau ada tetangga kafir yang datang, kita suguhi banyu putih. Kita bersikap adil kepada mereka, kita bermuamalah yang baik kepada mereka. Nah,
Bahkan para ulama ketika menjelaskan tentang bagaimana thalabul aun, meminta pertolongan, boleh kita minta pertolongan kepada orang kafir. Boleh. Misal, bagaimana kemudian seorang muslim bertetanggaan dengan orang kafir, dia minta pertolongan orang kafir, boleh. Dalilnya apa? Dalilnya bagaimana kemudian secara sikap umum kaum muslimin ketika minta pertolongan kepada orang kafir dibalut dengan sebuah perjanjian. Seperti bagaimana perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Kalau Madinah ini diserang, maka yang membela yang muslim dan juga Yahudi. Ini boleh. Berarti kaum muslimin di sana ada simbiosis dengan orang-orang Yahudi dalam menjaga kota Madinah. Ini boleh. Termasuk perkara yang dibolehkan adalah saling berbalas hadiah. Kita dikasih hadiah, maka kita boleh memberikan hadiah pula. Ini poin yang kedua. Interaksi yang dibolehkan. Sekarang yang ketiga. Nah, ini yang sensitif. Bagaimana interaksi yang dilarang? Bagaimana interaksi yang terlarang? Apa saja interaksi yang terlarang ketika berhubungan dengan tetangga beda agama? Yang pertama, tidak boleh mengikuti agamanya. Mencangkup apa? Agama itu semua ritual dan kepercayaannya. Dan harus kita perjelas. Semua yang berkaitan dengan kelahiran, semua yang berkaitan dengan pernikahan, dan semua yang berkaitan dengan kematian, ini ranahnya agama. Ketika ada seorang tetangga kafir, baru saja lahir, ini urusan agama, maka kita tidak boleh bermudah-mudahan. Ketika di sana ada tetangga kafir menikah, ini urusan agama. Ketika di sana ada tetangga kafir meninggal, ini urusan agama. Kita tidak boleh ikut campur. Tidak boleh. Karena di sana pasti ada hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan mereka. Baptiskah? Upacarakah? Pasti ada. Adapun kalau di sana kita membantu pada urusan-urusan yang umum. Misal ketika kemudian meninggal, maka kita kemudian ikut bersedih, ikut bela sungkawa sebagai tetangga. Silakan. Namun jangan di momen-momen saat ada peribadatannya. Ada kemudian tetangga kafir meninggal salah satu anggota keluarganya. Maka segera kita datang. Segera kemudian kita bela sungkawa. Tapi ketika kemudian di sana sudah berkumpul bagaimana jemaah mereka, maka kemudian kita pulang. Atau kita datang, kita bela sungkawa setelah prosesi pemakaman selesai. Nah ini. Yang kedua, termasuk di antara interaksi yang terlarang adalah bagaimana kita terlarang untuk tasyabbuh. Terlarang untuk menyerupai mereka, meniru mereka, apa-apa yang menjadi ciri khas mereka. Dalam hadis yang insya Allah familiar di telinga kita semua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa min." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, sejatinya ia golongan mereka. Tidak boleh. Kita menyerupai pada atribut-atribut yang notabene ciri khas mereka. Sinterklas misalnya. Meskipun itu lucu dengan dalih bahwasanya ini menjaga keharmonisan, maka ini haram, bapak-bapak dan ibu-ibu. Oh, yang jualan kupluk Sinterklas ini orang tua.
Saya kalau nggak ngelarisi kasihan, ya sudah, larisi, tapi jangan ketika dalam urusan-urusan yang tasyabuh. Anda silakan ngelarisi dagang mereka. Ketika mereka ini dagang donat, dagang kopi, larisi. Tapi ketika mereka ini dagang kupluknya Sinterklas, haram. Baik. Berikutnya, termasuk di antara interaksi yang haram adalah bagaimana kita haram untuk menghadiri bahkan merayakan hari raya mereka, selebrasi mereka, tidak boleh. Maka kaitannya dengan akhir tahun, esok hari 25 Desember, hari Natal, tidak boleh lisan ini mengucapkan selamat atas mereka. Haram hukumnya lisan ini ikut menyenangkan hati mereka, mengucapkan selamat Natal ataupun yang semisalnya, tidak boleh. Mau itu kemudian dengan bahasa Inggris, mau itu kemudian dengan bahasa Jawa, tidak boleh, tidak parah. Jangan sampai kemudian bagaimana ibadah kita, salat kita, duduk di majelis ilmunya kita, lalu kemudian menjadi musproh, menjadi sesuatu yang berterbangan ketika kemudian kita mengucapkan Merry Christmas kah, Selamat Natal kah, yang ini notabene adalah perayaan-perayaan mereka, yang ini notabene adalah selebrasi-selebrasi mereka. Ketika kita mengucapkan, seakan-akan kemudian kita meyakini pula apa yang mereka yakini, mengatakan Allah punya anak dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Tapi kan tidak enak kan Ustadz, ini yang harus ditata. Jangan kemudian kita menormalisasikan apa-apa yang notabene tersebar di masyarakat. Tapi yang harus kita normalisasikan adalah apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Baik. Berikutnya, ikhwatal iman, ahabakumullah, termasuk di antara perkara yang di sana tidak boleh, haram dalam interaksi beda agama adalah membantu mereka untuk merendahkan Islam itu sendiri. Contohnya apa? Macam-macam. Ketika kemudian di sana ada pemilihan siapa yang berwenang dan siapa yang bertanggung jawab, maka kita harus kemudian mengarahkan kepada yang kita punya loyalitas sama, yang kita punya akidah sama. Kalau kemudian kita justru pro kepada yang di sana non-muslim, kafir, sangat mungkin kemudian dengan keyakinannya justru mempersempit gerak kaum muslimin. Maka ini haram. Kita harus kemudian mengarahkan hal tersebut kepada sesama keyakinan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini para jamaah sekalian terkait dengan bagaimana adab bertetangga yang beda agama. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Monggo, ibu-ibu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan, Monggo ibu. ini pasti ada saudara jauh juga. Karena ini saudara jauh. Mereka ibadah dengan dan kemudian mereka mudah untuk makan. Bagaimana sikap? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur dengan pertanyaan ini.
Karena ini pertanyaan yang mewakili banyak orang. Bagaimana kalau kita dapati ada tetangga atau mungkin kerabat yang notabene jauh atau yang notabene non-muslim alias kafir. Mereka tidak menuntut kita untuk mengucapkan Selamat Natal, Merry Christmas, enggak. Tapi kemudian setelah mereka merayakan prosesi ibadahnya, mereka ngundang. Yuk, lur, ayo semua keluarga, kerabat kita datang, kita makan-makan. Nangklengkah, nongsengkah, dan lain sebagainya. Apa yang mesti kita lakukan? Saya boleh Ustaz, kan kita nggak mengucapkan Merry Christmas. Baik, maka coba sekarang kita rubah sedikit. Seseorang ketika kemudian dia mengatakan saya tidak merayakan ulang tahun, tapi ketika kemudian ada anak yang ulang tahun dikasih kue tar. Tidak ada tulisan selamat ulang tahun, tidak ada tulisan happy milad, tidak ada kemudian barakallahu fi umrik, tapi kemudian di hari ulang tahunnya ngasih kue tar. Ini sama dengan merayakan ulang tahun atau tidak? Sama atau tidak? Sama, plek persis. Maka sama halnya dengan itu. Mereka tidak meminta kita untuk mengucapkan Selamat Natal. Mereka tidak meminta kita untuk mengucapkan Merry Christmas. Tapi mereka mengundang dalam acara itu. Maka ini hukumnya sama. Apa yang mesti kita lakukan? Maka sebuah pertanyaan yang bisa dikembalikan kepada diri kita. Kita lebih memilih untuk dicintai oleh mereka, tidak dipaitu oleh mereka, atau kita lebih memilih apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, meskipun melahirkan cemoohan atau celaan. Maka jelas kita harus lebih mendahulukan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan ini cuma setahun sekali, Ustaz. Masa setahun sekali kita diundang, kok kemudian kita tidak datang? Maka dirubah mindsetnya. Apa maksudnya dirubah mindsetnya? Ketika mereka mengundang kita setahun sekali, kita kemudian diminta datang ke rumahnya, makan-makan di sana setahun sekali. Maka apa kabar dengan 11 bulan lainnya? Katakanlah kita tidak datang ke rumahnya di bulan Desember, di akhir Desember. Anda bisa datang kepadanya di bulan Januari, Anda bisa datang ke rumahnya di bulan Februari, Anda bisa makan di rumahnya di bulan Maret, Anda bisa ngasih hadiah kepadanya di bulan April, Anda bisa datang ke rumahnya, memberi buah di bulan Mei, dan lain sebagainya. Ada 11 bulan lainnya untuk menunjukkan bagaimana Anda menghormati dirinya. Anda cukup menjaga diri di 1 bulan Desember saja. Tepatnya di akhir Desember untuk menunjukkan bagaimana akidah Anda. Ini yang kemudian harus kita pahami bersama-sama. Maka seringkali kita yang di highlight hanya, oh kita nggak datang, padahal ini undangannya setahun sekali. Tapi banyak momen yang mesti kemudian kita bisa manfaatkan, membuktikan kita ini ngajeni mereka sebagai kerabat, ngajeni mereka sebagai tetangga. Ini yang harus kemudian kita maksimalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini para jamaah sekalian yang bisa kita lakukan, yang bisa kita sampaikan dan kita bahas bersama-sama. Atas banyak sekali kurangnya, banyak sekali lalainya, saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, melahirkan keberkahan untuk diri kita semua tanpa terkecuali. Sehingga ketika ada di antara kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Ketika ada di antara kita yang memiliki hajat, semoga Allah kabulkan. Semua karena berkahnya majelis ilmu di malam hari ini. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sampai kira ibu-ibu yang bisa bersuara.